kasih. Ini kembaliannya. Lebih nih, Kak. Oh, kelebihannya. Ya. Kasih banyak Ya, sama-sama. Jalan. Nah, teliti lagi ya. Bukan teliti sih, cuman rasa itu bukan kita pihak saja. Itu hal kecil sih, tapi penting. Iya, kadang orang tanpa sadar. Harta itu bisa jadi ujian juga. Pas cerita soal harta, nggak pernah berpikir kadang cara orang mengelola uang sudah benar atau belum. Ramadan tuh selalu bikin suasana beda ya? Iya, orang-orang jadi lebih peduli. Lebih banyak berbagi juga. Jadi sebenarnya harta itu bukan cuma untuk diri sendiri. Dalam Islam, harta itu adalah amanah. Amanah harus ada yang dipertanggungjawabkan. Bukan cuma bagaimana cara kita mendapatkannya, tapi bagaimana kita membelanjakannya. Kadang orang fokus cari sebanyak mungkin, tapi lupa cara mengelolanya. Padahal pengelolaan itu adalah bagian dari ibadah. Kalau bercerita pengelolaan harta dalam Islam, sebenarnya apa saja sih prinsipnya? Prinsip yang paling dasar adalah jangan mubazir. Jangan boros. Terus ada juga kewajiban untuk membelanjakan harta untuk hal yang baik. Berarti bukan cuma ditahan atau dinikmatin sendiri. Tapi juga dihindari untuk barang mewah berlebihan dan tidak disyariatkan. Intinya harus di tengah-tengah, tar sekakar, tarlah berlebihan. Ya, itu konsep keseimbangan. Di kapal perlu sekali ada perencanaan keuangan. Karena kekayaan itu adalah amanah dari Allah. Dan nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Berarti bukan cuma soal kaya atau taradanya. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya dan menggunakannya. Dan supaya tidak terjebak utang atau boros. Serta bisa kita alokasikan untuk jiswaf. Dan ibadah seperti haji atau kurban. Perencanaan keuangan Islam mencakup banyak hal. Manajemen risiko, pengaturan arus kas dan kewajiban, perencanaan investasi, perencanaan zakat dan pajak, pensiun, dan warisan. Semua dirancang agar harta membawa maslahat, bukan masalah. Kalau mau menerapkan prinsip itu, orang butuh lembaga yang sesuai syariah toh? Iya, lembaga keuangan syariah. Berarti yang bebas dari riba, garar, dan masyir. Dan menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan. Ternyata ekosistemnya luas ya. Nah, kalau tadi soal komersial, sekarang sosialnya. Wakaf salah satunya. Ternyata tanah wakaf tuh banyak sekali ya. Ratusan ribu titik, tapi belum semua bersertifikat. Padahal bisa dimanfaatkan nih untuk masjid, madrasah, atau bahkan fasilitas umum. Badan Wakaf Indonesia memiliki ratusan perwakilan aktif di Indonesia, dari pusat hingga kabupaten kota. Artinya pengelolaan wakaf sudah semakin terstruktur. Kak, kita mau tahu lebih dalam soal ziswaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kenapa sih ziswaf ini penting bagi umat? Karena jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini digunakan sebagai instrumen untuk pemerataan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Sudah banyak digitalisasi ya? Iya benar, jadi kita khususnya di Akesma itu memudahkan berbagai cara untuk orang berdonasi, berzakat, infak itu melalui banyak media, termasuk salah satunya online tadi, jadi penggunaan kris atau link affiliate, nah itu dimudahkan. Oke, berarti emang pengelolaannya ini makin profesional ya? Benar sekali, programnya semakin hari semakin terintegrasi. Saat ini, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki mandat besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di tanah air telah memiliki ratusan perwakilan aktif, baik pusat hingga kabupaten kota. Namun, gerakan kebaikan ini tentu tidak berjalan sendirian. Di lapangan, ada juga berbagai lembaga pengelola wakaf
dan lembaga lainnya yang mengelola Jiswaf dari masyarakat, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Artinya, pengelolaan Jiswaf saat ini sudah semakin terstruktur. Ternyata wakaf bukan cuma tanah. Sekarang bisa wakaf uang juga. Kalau dikelola dengan baik, harta bisa jadi jalan ibadah. Dan juga solusi sosial, Terus keuangan bukan cuma soal angka. tapi tentang tanggung jawab dan kebermanfaatan.